Oke, Tadi hidup kita saja. Matikan aja rekamannya. ini Matikan ada aja siapa rekamannya. tadi ya? Bro One Ways mau bertanya ya. Ya, silakan Bro, mau bertanya apa? Gini ya. Selamat malam semuanya ya. Saya Muslim. Saya bertanya Baik. kepada saudara saya Kristiani yang ada di sini. Ya. Apakah Yesus itu, Tuhan itu kan kreator. Tuhan itu kan pencipta. Surat Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir tahu alam raya itu dulunya satu, lalu kami pisahkan keduanya, lalu kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, ayat ini jelas, Allah itu pencipta. Dan surat itu sesuai dengan teori Big Bang. Lalu saya tanya, kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu kan kreator. Apakah Yesus itu pernah berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Ada yang bisa jawab? Oke, sebelum dijawab ya. Jadi kami akan menjawab, namun dalam keimanan kami ya. Jadi mohon untuk dipaksakan untuk jawabannya sesuai dengan yang menanya, yang bertanya seperti itu ya, Bro. Ya, Oke, Del. Ya, silakan teman-teman. Yang menciptakan di dalam Alkitab itu adalah Allah, yaitu Bapa YHWH itu. Allah menciptakan alam semesta ini oleh firman-Nya, dengan cara berfirman. Yesus adalah firman Allah yang diturunkan Allah menjadi manusia. Itulah sebabnya maka dikatakan di dalam beberapa ayat Alkitab bahwa Allah menjadikan segala sesuatu oleh firman. Di situ bro, jadi satu lagi yang bro harus pahami, bagi orang Kristen, Tuhan beda artinya dengan Allah untuk konteks PB. Allah itu bukan nama daripada Tuhan. Berbeda dengan saudara Muslim yang menganggap bahwa Allah adalah nama Tuhan. Tuhan adalah Allah itu sendiri. Tapi bagi orang Kristen, Allah itu adalah sebutan, gelar, panggilan kepada Sang Pencipta. Sedangkan Tuhan itu juga adalah gelar yang menunjukkan kepenguasaan, atau dalam bahasa Yunani-nya kan kurios, yang dalam bahasa Inggris itu Lord. Sedangkan Allah dalam bahasa Yunani-nya Theos, dalam bahasa Inggris God. Karena bro saya lihat pintar bahasa Inggris, maka bro harus memahami ketika orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu artinya bahwa Yesus adalah Lord, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa, pemilik, junjungan. Sejauh itu dulu bro, kira-kira gimana menurut bro? Yang saya tanyakan ya di sini itu, saya itu hanya kalau saya dibiasakan dengan dalil ya. Kan yang saya tanyakan itu dengan mulut Yesus sendiri, ya kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Dengan mulut Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena hakikatnya Tuhan itu pembendaharaan bunyi. Di dalam kemistriannya itu Tuhan itu ingin sekali dikenal sama makhluk ciptaannya. Lalu Allah berfirman lagi dalam surat Toha ayat 14, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka beribadahlah, salatlah kepadaku untuk mengingatku. Nah, itulah dasar-dasar umat Islam beribadah kepada. Berarti bro nggak nanggap yang aku sampaikan. Aku kan udah sebentar. Kan udah kujelaskan sama bro, yang menciptakan itu adalah Allah Bapa kami. Bagaimana dia mencipta? Dengan berfirman. Terus Yesus ini siapa? Firman yang kekal di dalam diri Allah diutus menjadi manusia. Itulah iman Kristen. Jadi orang Kristen mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dalam makna kurios, bukan dalam makna theos. Walaupun Yesus itu adalah firman, theos, itu ajaran Kristen. Jadi bro tidak boleh menilai ajaran orang Kristen berdasarkan kitab Qurannya bro. Kenapa? Kitab Qurannya bro itu
datang muncul 500 tahun lebih setelah Alkitab. Bahkan kalau kita mau bahas juga Quran, Kitab Bro itu baru dikodifikasi tahun 1924 oleh para scholar di Mesir. Jadi tidak bisa, bro. Makanya apa yang dikatakan oleh Quran tentang keimanan Kristen nggak ada kaitan. Isa di dalam Quran, bukan Yesus di dalam Alkitab. Allah di dalam Quran, bukan Allah di dalam Alkitab. Itu yang harus bro pahami. Bagaimana menurut bro sudah mengertikah bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang di dalam firmanlah Allah menciptakan segala sesuatu. Itu bisa kita lihat nanti di Kolose pasal 1 ayat 16, bisa kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, dan itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Jadi bukan Yesus yang mencipta, tetapi firman-Nya Allah yang menciptakan atas kehendak Allah. Dan Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah yang olehnya Allah menciptakan. Nah, saya pikir bahasa saya cukup jelas, Tuan Wis. Jadi, bro, jangan membawa salah penafsiran atau salah berpikir tentang iman Kristen. Di dalam Alkitab tidak pernah Allah Yahweh itu lahir dari rahim wanita. Bapa di surga lahir dari rahim wanita, tidak ada. Yang lahir dari rahim wanita perawan itu adalah firman Allah itu sendiri. Di mana firman Allah itu menjadi manusia, terjadi atas kuasa Allah dan kehendak Allah. Nah, ini saya tekankan sama bro supaya jangan salah memahami iman Kristen. Seperti itu, bro. Terima kasih, bro. Gimana, bro? Saya tanya. Ya, silakan. Ya, Bapak menanyakan kan kapan Yesus berbicara bahwa dia yang firman. Sekarang saya tanya, kapan Allah berkata bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi? Surat Al-Anbiya ayat 30 itu loh. Siapa yang bicara? Allah berfirman. Malaikat. Allah. Sejak kapan Muhammad mendengarkan Allah? Gini ya, Al-Quran ini wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kan sudah saya bilang, surah Al-Anbiya ayat 30 itu tentang penciptaan langit dan bumi. Al-Quran ini bukan sains, tetapi Al-Quran ini tidak bertolak belakang dengan sains, malah beriringan dengan sains. Saya kasih contoh, surah Al-Anbiya ayat 30. Ini kita di sini diskusi ya, saling memahami meskipun tidak sepaham kan begitu. Saya menghargai iman saudara-saudara saya, ya itu pula saudara-saudara saya ini harus menghargai. Setuju. Ini ayat 30. Apakah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa alam raya dulunya satu, lalu kami pisahkan keduanya? Nah, ini kan dengan berbarengan dengan teori Big Bang. Alam raya itu dulunya satu, lalu terjadi ledakan. Lalu kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, itu kan fakta. Di bumi ini, satu-satunya planet di dunia yang mempunyai kadar air yang cukup sebagai salah satu syarat mutlak terjadinya kehidupan. Nah, kalau saya mengimani Al-Quran berdasarkan itu, berdasarkan firman-firmannya. Lalu, ya, berarti enggak gampang, enggak usah panjang-panjang. Berarti Allah berfirman kepada Allah berfirman kepada malaikat menyampaikan ke Muhammad. Ya. Itu kan premisnya Bapak ya. Ya, sekarang saya baca 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Bapak kan mengimani itu. Ya, saya akan mengimani apa yang saya miliki ya. Silakan. Itulah kita kan diskusi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Berarti yang menjadikan Yesus, Pak. Segala sesuatu itu diciptakan oleh firman, yaitu Yesus. Ya, ini pernyataan Allah kepada siapa nih? Korintus. Paulus ya, yang nulis ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa
Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat menyampaikan ke Muhammad, saya juga bisa menyampaikan. Seperti ini yang tadi ini. Inilah iman kita. Segala sesuatu yang diciptakan yang ada di bumi ini itu oleh firman. Dan harus Bro catat bahwa Alkitab sudah komplit di abad pertama. Jadi komplitnya Alkitab di abad pertama, kemudian muncul Quran di abad ke-5 ke-6. Jadi apa yang diklaim Bapak tadi itu sudah lebih dahulu dinyatakan di dalam Alkitab. Dan apa yang Bro katakan itu tidak hal yang baru di dalam konteks Alkitab, bahwa Allah sang pencipta, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan penciptaan langit dan bumi di dalam Alkitab, kronologinya itu lebih komplit, lebih lengkap daripada kitab Anda. Contoh nanti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, semuanya ada. Dan itu di dalam satu perikop dibuat. Pasal 1, pasal 2, kitab Kejadian pasal 1. Tapi kalau di Bro nanti kita tanya, akan lompat ayat-ayat kemana-mana. Tidak ditemukan di dalam satu konteks ayat. Nah, itu dulu supaya Bro memahami tentang iman Kristen. Boleh saya bertanya nggak? Allah menciptakan dalam berapa hari? 7 hari ya? Coba tampilkan ayatnya, mohon maaf saya minta, boleh nggak ditampilkan ayatnya di sini? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Hah? Iya. Iya. Kejadian. Itu lengkap Bro. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Berfirmanlah Allah. Mengapa Allah berfirman? Karena Allah memiliki firman. Jadi sebelum Allah berfirman, Allah sudah memiliki firman, maka Allah bisa berfirman. Jadilah terang. Ayat 6, berfirmanlah Allah. Ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11, berfirmanlah Allah. Ayat 14, berfirmanlah Allah. Terus ayat berapa lagi? Ayat 20, berfirmanlah Allah. Kemudian di dalam ayat 24, berfirmanlah Allah. Ayat 29, berfirmanlah Allah. Jadi setiap Allah menciptakan selalu dengan berfirman. Pertanyaannya, mengapa Allah bisa berfirman? Karena Allah sudah memiliki firman di dalam dirinya. Jadi siapakah Yesus itu? Firman Allah yang olehnya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang saya tanya itu, mohon maaf saya potong, Allah menciptakan dalam 7 hari itu. Ayat itu Ya, ada. di situ Pak. Coba hari ke-7, tunjukkan aja Bro. Hari ke-6. Hari ke-6, ayat 20 apa itu? Ayat 26 ya. Hari ke-5, ayat 23. 6 hari. Enggak, Iya. saya bilang menciptakan Iya. itu 6 hari, bukan 7 hari, Pak. Nah, boleh saya kritisi nggak di sini? Ya Boleh. silakan. Dalam 6 hari. Ya kan, ayatnya seperti itu kan. Lalu hari ke-7 beristirahat, begitu ya? Lalu pertanyaan saya, Allah menciptakan dalam 6 hari, sedangkan matahari untuk menghitung hari saja belum ada. Jadi menghitung harinya itu bagaimana? Alat untuk kan 1 hari itu perputaran bumi mengitari matahari itu kan 1 hari, begitu. Jadi ini boleh jelaskan ke saya cara menghitung harinya itu bagaimana, sedangkan matahari. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ayat 1 Bro. Bro Bunarges. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi yang menentukan gelap dan terang bukan matahari. Karena Allah sudah menciptakan terlebih dahulu ada terang. Terang yang bagaimana? Terang yang ajaib. Di situ. Kemudian Allah menciptakan benda-benda penerang. Jadi jelas kok di sini. Oh, jadi yang terangnya itu bukan karena terang sinar matahari ya? Begitu Bukan. Bahkan kalau kita melihat, ya Allah kan Maha Kuasa menjadikan terang tanpa matahari bisa. Allahnya orang Kristen kan Allah Maha Kuasa, bukan Allah ecek-ecek. Iya. Nah, di situ.
Bilang saya menghargai. Kita kan meskipun berbeda iman. Bukan hanya menghargai, bro. Memang ada ya, bawa terang duluan. Ya, saya menghargai, tapi bagi saya itu Iya. nggak masalah terang tanpa matahari. Terang Iya. cahaya matahari. Boleh. Aku buka bagiannya. Pak, surga itu terang apa gelap? Apa? Surga itu kira-kira terang apa gelap? Surga. Iya, surga. Surga. Apa lagi? Sorga. Surga apa? Terserah. Terang apa gelap? Saya surga belum pernah ke surga, jadi saya tidak pernah yang bisa menjawab. Enggak. Ya, menurut Bapak terang apa gelap? Jadi gini loh, konteksnya itu penciptaan alam raya. Itu kan Iya, itu kan dimensi. Aku tanya, surga itu terang apa gelap? Jangan samakan konteks penciptaan real di dalam kefanaan dunia ini dengan sesuatu yang beda dimensi. Akhirat itu kan beda dimensi, Pak. Itu menurut saya. Malaikat itu terang apa gelap? Malaikat itu kan makhluk Allah dari cahaya. Saya tanya itu cahaya alam raya. Ya, itu bagaimana terang. Cara menghitung hari, sedangkan matahari untuk menghitung alat sebagai penghitung hari saja belum diciptakan. Bagaimana itu menghitung hari? Bagaimana hari? Gini Pak, boleh saya bicara bentar? Gak usah panjang-panjang, santai aja Pak. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya dari mana? Matahari. Apakah cahaya itu, apakah sinar itu harus dari matahari? Dan yang harus dilanjutkan lagi, sebentar dulu Mbak. Dan yang harus dilanjutkan lagi, dari mana terang itu? Iya. Kalau saya bukankah malaikat lebih dulu diciptakan daripada matahari? Ya, lanjut. Yang saya tanyakan itu cara menghitung harinya loh. Karena kalau di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa cahaya. Jadi bukan 6 hari. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya, arsy kekuasaannya, begitu loh. Yang saya tanyakan kalau 6 masa wajar, karena saya bilang untuk alat sebagai matahari sebagai alat penghitung hari belum diciptakan. Jadi kalau Al-Quran itu lain bahasanya dengan dalam 6 masa. 6 masa apa? 6 masa tahun cahaya, 6 masa cahaya. Begitulah bro. Jadi di sini mungkin ya, coba dikasih dalilnya Pak. Saya tahu saya bukan ada 6 dan 8 Pak. Kalau masa sekarang, kalau masa kita katakan hari, itulah ada kejadian runtutan. Dikatakan pertama kali diciptakan ini, kedua kali ini, makanya dikatakan hari. Ya, kalau Bapak menghitungkan harinya manusia, aku nggak tahu Pak. Saya nggak ikut di situ. Baru yang harus diketahui lagi ya, Kejadian pasal 1 dengan pasal 2 ini berbicara keadaan tanpa adanya dosa. Tetapi Kejadian 3 baru berbicara dosa. Tentu keadaan tanpa dosa dengan keadaan ada dosa itu berbeda. Tetapi sebagai perbandingan, Bro Bonerkes bisa tunjukkan Wahyu 21, Wahyu 21, Wahyu 22 aja, 22 ayat 5. Wahyu 21, 23. Oke. Wahyu 21, ayat 23. 21, 23. Ini berbicara tentang Yerusalem baru. Dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba Allah itu adalah lampunya. Jadi, surga tanpa matahari bisa terang. Kenapa? Karena kemuliaan Allah dan kemuliaan Yesus ada di sana. Wahyu 22 ayat 5, bro. Ini, Wahyu 22 ayat 5. Dikatakan juga di sini bahwa dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi, di surga terang tanpa matahari, di bumi pun, di Taman Eden, itu terang tanpa matahari. Bisa membedakan terang itu. Terang yang bagaimana ya saya tidak tahu kalau jelas lagi seperti apa ya, karena tidak ada datanya. Tetapi kalau berbicara dari segi logika itu mungkin, saya katakan sangat mungkin, Allah Maha Kuasa.
Oke, itu silakan boleh ditanggapi, One Way. Ya, jadi gini loh Pak, yang saya tanyakan itu bagaimana cara menghitung harinya. Kalau dalam Al-Quran jelas, surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, dalam 6 masa, bukan tidak menyebut hari, tapi masa. Karena saya bilang apa, matahari sebagai alat untuk menghitung hari itu belum diciptakan dalam 6 masa cahaya. Begitu loh, bro. Jadi yang saya tanyakan itu, bagaimana cara menghitung harinya itu? Karena di Alkitab jelas yang Anda paparkan tadi ayat-ayatnya, bahwa Allah itu menciptakan alam raya ini dalam 6 hari. Sedangkan Al-Quran ini 6 masa. Gitu aja, bro. Bisa diceritakan masa itu hari pertama, masa pertama, masa kedua, masa ketiga? Di Quran setahu saya ada 8 masa loh ya. Ya, biar silakan saja Al-A'raf ayat 54. Saya tidak. Oke, saya tunjukkan. Nanti kita bahas itu. Bapak nggak bisa menceritakan hari pertama, masa pertama apa, masa kedua apa? Ya kan itu urusan Allah. Yang jelas itu dalam tahun cahaya gitu loh. Yang saya tanyakan itu dalam 6 hari bagaimana cara menghitung hari. Nah itu pertanyaan saya kepada saudara-saudara saya ini. Gitu kan sudah ada tadi di situ dikatakan terang memisahkan gelap dan terang. Gelap dan terang itu kan kalau kita sekarang kan kita anggap itu hitungan hari. Gimana sih bro? Dan bagaimana itu tadi ketika kita tanya bagaimana masa itu urusan Allah. Kenapa standar yang sama bro tidak bisa pakai ketika memahami Alkitab? Jadi artinya kita tidak boleh pakai standar ganda. Oke, jadi hitungan hari di sini pun kalau dipelajari dalam beberapa penafsiran itu tidak berbicara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita berbicara Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu baru ada di tahun berapa itu bro? Karena penanggalan dan tahun kalender itu belum seperti itu nih. Apalagi kita ingat ya, ini peristiwa di Taman Eden, belum ada dosa di sana. Di situ, jadi tidak bisa kita pakai penilaian berdasarkan apa yang kita mau. Dalam beberapa penafsiran juga mengatakan itu pengertiannya juga bisa 6 tahapan atau 6 periode di situ. Oke, kita lihat aja, ada Bible Hub-nya. Hari di situ apa namanya? Itu aja supaya langsung tuntas. Wait. Iya. Lihat aja hari di situ apakah berbicara hari atau itu berbicara tentang masa juga. Dalam bahasa Ibrani kata hari itu adalah yom. Ada beberapa pendangan. Origen berkata bahwa kata ini bersifat lambang yang membedakan kelas ciptaan. Sementara Basilius the Great berkata dalam khotbahnya bahwa hari-hari yang tertulis dalam ayat ini masing-masing berbeda jangka waktunya. Baru sebagian teolog lain berkata berarti abad. Sedangkan Calvin dan Luther bahwa hari itu dalam pengertian 24 jam. Di situ. Jadi ada berbagai pandangan orang tentang hal ini. Nah, di situ ya. Jadi kata hari di situ kata yom. Tapi kalau Bible Hub apa artinya itu yom? Apakah itu pengertiannya hari dalam 24 jam atau bagaimana? Yom. Ya, hari itu mengacu kemana? Dia mengacu kepada pagi dan malam dan gelap. Tidak masalah. Ya kalau sekarang pun kan malam dan gelap itu yang disebut dengan hari. Hari itu kan bukan berbicara matahari. Oh, jadi ya. Ya hari bukan berbicara matahari kok. Hari itu kan hitungan waktu, sedangkan matahari itu kan benda. Ya kita harus bisa bedakan matahari dengan hari. Hari itu kan berbicara waktu, sedangkan matahari itu berbicara benda. Di situ, saya pikir udah jelas. Jadi kalau di dalam Bro, ada mungkin device yang lain colong dimatikan. Suaranya baik-baik. Gimana? Suaranya boleh. Nggak ada, nggak pakai. Domba. Ini nggak pakai apa saya. Oh, domba. Oke. Udah jelas. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau Al-Quran ini bumi berotasi saja sudah diwahyukan 1400 tahun yang lalu.
Saya bilang ini kan saya tidak mau membahas Alkitab ya di sini ya, karena saya tidak mau kita gunakan saja kita masing-masing sebagai perbandingan begitu. Kalau dalam Al-Qur'an ini kan bumi berotasi saja sudah diwahyukan 1400 tahun yang lalu. Contohnya surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-88. Dan engkau akan mengira gunung-gunung itu diam di tempatnya, dan engkau akan mengira, kita melihat gunung-gunung itu diam di tempatnya kan? Padahal sesungguhnya gunung-gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Ya, kenapa gunung-gunung itu berjalan? Karena gunung itu pasak bumi. Kenapa gunung berjalan? Karena bumi berotasi, bumi itu berjalan pada porosnya. Makanya ada siang dan malam. Begitu loh. Jadi silahkan dicek surah An-Naml, surat ke-27 ayat ke-88. Jadi Al-Quran itu sedetail itu menjelaskan. Lalu saya bilang, yang teori Big Bang itu kan sudah ada di Al-Quran, Al-Anbiya ayat 30. Silahkan dicek. Begitu loh. Jadi di sini, kalau kita kenapa Al-Quran disebut mukjizat, karena rahasia langit dan bumi itu ada di Al-Quran. Gitu saja. Jadi tentang masalah hari ya sekali lagi saya menghargai pandangan dari saudara-saudara saya yang berkata demikian. Meskipun saya lebih berpendapat bahwa Allah menciptakan itu dalam 6 masa. Oke. Begitu. Tapi di dalam surat Fussilat ayat 9 dikatakan dalam 2 masa. Coba tampilkan ayatnya. Enak screen coba. Langit diciptakan dalam 2 masa. Coba Orang menyebutkan penciptaan alam semesta ada dalam 2, 4, dan 2. Silakan, ada yang bisa tunjukkan kan? Ya, coba silakan. Biar enak lah. Surat Fussilat. Bisa, Bro? Coba silakan Anda saja, surat berapa kan Anda yang ini, Anda yang... Sebenarnya Anda yang harus menjelaskan, karena ini surat Anda, tapi tenang, pasti tunjukkan. Coba. Ya, surat Fussilat. Bro Domba nanti jelaskan ya, ayat 9 dulu, Bro. Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah seluruh alam semesta. Di sini 2 masa, ayat 10. Dan dia ciptakan padang gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi. Dia menentukan makanan-makanan bagi yang dalam 4 masa. Fussilat ya, apa? Ayat saya cek dulu. Ini ada di layar. Tunggu saya cek dulu. Ayat 10, ayat 12. Ayat 12, Bro. 12. Oke, dalam 12 lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah tentu yang maha. Di situ 2 masa, ayat 12. Jadi total itu 8 masa. Fussilat ayat ke 9, 10, dan 12. 9, 10, dan 12. Kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Gini loh, Bro, ya. Ya, itu 2 masa. Ini kan bumi, yang diciptakannya itu bumi. Oke, sekarang ayat 10. Kita dulu saya jelasin. Itu kayak yang menciptakan bumi. Bumi itu 2 masa. Masa kering, masa apa namanya, kan itu sesuai teori juga. Masa enggak ada tertulis di situ. Apa kamu lebih hebat dari Quranmu? Ini loh, pantaskah kamu yang ingkar kepada sekarang Tuhan? Yang saya tanya sama Bro, saya percaya Quran atau percaya kata-katamu? Lah, ini kan yang menciptakan dibaca gini, Mas. Baca dulu semua. Nanti diterangkan. Kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi. Kalau langit dan bumi. Saya itu pakai Al-Quran, pantas kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Ini sesuai Depag ini. Ya kan bumi itu bukan alam raya. Kalau saya surat berapa Fussilat biar kuliah yang dari Depag. Kawan ini kuliah. Gak apa-apa, biarin dia selesaikan, Mas. Ayat berapa aja lah tadi lah. Dan dia ciptakan adanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Gunung-gunung itu sebagai pasak. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Dalam 4 masa. Memadai untuk kebutuhan mereka yang memerlukan. Oke, berarti udah 6. Ayat 12. Nah, lalu diciptakannya 7 lapis. 7
Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Pada setiap langit dia mewahyukan urusannya masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang. Dan kami ciptakan itu untuk memelihara, demikian ketentuan Allah yang maha perkasa. Memang langit itu punya punya 7 lapis. Jangankan langit atmosfer. Oke. Berapa masa semua? Itu penciptaan langit, itu penciptaan bumi. Iya, semua berapa masa? Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Oke, di ayat 12 2 masa, di ayat 10 4 masa, di ayat 9 itu 2 masa. Total berapa? Nah, menghitungnya jangan kayak begitu loh, Bro. Iya, berarti ya. Jadi gimana cara menghitungnya? Apa bisa 2 tambah 4 tambah 2 jadi 6? Iya kan? Di ayat 9 kan 2 masa. Ayat 10 itu 4 masa. Bahkan di ayat 10 oleh Depak ini 4 hari kok baru dikatakan di sini. Bentar dulu. 4 hari ditulis di Depak. Gini loh ya. Jadi bro nggak konsisten. Ini nih. Ini. Langit ini memang punya berlapis-lapis. Tadi bro kan protes gara-gara di Alkitab dikatakan 2 hari, 7 hari, 6 hari. Sementara di sini di Depak, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Itu Depak saya baca. Allah, ini ayat ke-12 ya, Allah menyelesaikan penciptaan langit-langit dalam 7 dan menyempurnakannya dalam 2 hari. Maka sempurnalah penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari karena sebuah hikmah yang Allah ketahui. Padahal Allah kuasa untuk menciptakan keduanya dalam ini. Tadi bro kan protes kan karena 6 hari. Bagaimana menentukan 6 hari? Sementara di kitabnya bro dikatakan di sini juga hari juga di Depak diterjemahkan 2 hari. Ayat 10 itu diterjemahkan 4 hari kok, pakai hari juga, bukan masa kok. Ayat 12 dikatakan juga di sini 2 hari. Jadi bukan masalah di harinya, bro. Yang ditunjukkan tadi itu 2 masa, tapi di Depak sendiri 2 hari kok. Jadi bro jangan bohong. Ini saya bukannya ya, saya buka Al-Quran ini. Lalu kan menciptakannya langit dan bumi dalam 2 masa kan? Setiap langit. Iya, setiap langit. Berapa langit? Ada 7 lapis langit. Iya, berarti 7 kali 2 berapa? Kok 7 kali 2 hitungnya bagaimana? Kan setiap langit 1 lapis 2 hari. Gimana sih? Mana coba ayatnya 1 lapis 2 hari, mana ayatnya? Kau yang bilang tadi. Enggak. Coba mana ayatnya 1 lapis 2 hari mana? Bukannya kau kali bilang setiap lapis matahari apa langit itu diciptakan 2 hari kau bilang. Ya mana ayatnya? Itu kan 2 masa. Kau yang bilang tadi. Saya kan lihat ini, nggak lihat terjemahan ininya. Ya udah itu lihat itu. Katanya 7 langit dalam 2 masa. 7 kan langit itu punya lapisan loh, Mas. Langit tadi itu... Jadi bro tidak konsisten. Tadi kamu pakai terjemahan Depak. Terjemahan Depak mengatakan 2 hari, 4 hari dan 2 hari. Oh, itu kan ini kan terjemahan Depak ini. Ini saya tadi terjemahan Depak. Ini saya pegang bukunya ini nih. Coba mana? Ini Depak. Ini saya buka kamera biar kau lihat. Kau susah sekali kau percaya. Ini nih. Ini. Mana nih? Kok nggak kelihatan kan kameranya nih? Ini lihat ini. Ini Qurannya nih. Udah tunjukkan ini. Ini Qurannya. Ini udah di layar ini. Tunjukkan kamera. Bro itu jangan pikir bahwa saya punya Quran. Di sini tulis 2 hari, 4 hari. Mana saya pengen lihat kalau itu ditulis 2 hari. Udahlah, nggak usah lagi diladeni kamu kalau kayak gitu, nggak percaya udah ditunjukkan. Ya udah, ya perlu bukti visual dong. Nih, kamu jadi orang. Mungkin bisa difoto lalu ini saya foto ya. Saya foto. Kalau aplikasi itu bener nggak? Aplikasi Quran aku punya. Ayat berapa tadi lah? Fusilat surat 41 ayat 9, 10, 12. 41 ya? Iya. Jadi bro ini nggak konsisten. 41 berapa? 9, 10, 12. 9, 10, 12. Oke, tak share screen ya. Nggak tahu bener apa enggak. Pentingnya aku download di ini.
Ya benar apa enggaknya kan tergantung bapaknya. Oh, punya Al-Quran juga ya? Nah, itu Ini, tuh Bapak Masa ini tuh. Masa kalau nggak salah itu depaknya itu. Itu kan 2 masa. 2 masa. Ya, Hmm. 10 lah ya. Ini dari 4 masa. Dan kemudian dia berkelahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. 6 berarti. Mulai berapa lah? 12. 12. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusannya masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk melihara, demikianlah ketentuan Allah. 2 masa, 6 tambah 2. Tapi nggak tahu lah. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Ya. Ya itulah. Tapi di sini yang kupegang ini pakai 2 hari kok. Iya. Oh, bagi 2 hari. Iya. Bahasa hari bahasa Arabnya apa? Pak Sumarlin. Gak ada lagi Pak Sumarlin. Oh. Coba aja di ini ya. Kalau yang saya tanyakan begini ya. Dalam Alkitab Allah menciptakan alam raya dalam 6 hari, hari ke-7 beristirahat, betul nggak? Iya. Kalau saya salah, saya koreksi. Kalau saya salah, koreksi. Allah menciptakan alam raya ini kan dalam 6 hari. Lalu hari ke-7 istirahat, betul nggak? Iya. Nah, apakah Tuhan itu istirahat? Memerlukan istirahat begitu? Artinya pekerjaannya sudah selesai. Ya, jadi karena pekerjaannya sudah selesai, Bang. Iya, artinya berhenti, bukan istirahat kayak kita. Oh, Iya, mana Tuhan istirahat? Tuhan nggak pernah tidur, tapi mengatakan istirahat itu artinya pekerjaannya sudah sempurna, sudah selesai. oh, jadi udah selesai istirahat gitu. Jadi Ya sudah selesai penciptaan itu, nggak ada lagi diciptakan yang lain. Yang ada dia mendampingi manusia, memperhatikan semuanya, bukan lagi menciptakan, itu artinya. ya. Ya kalau Berarti beristirahat. sudah menciptakan dalam 6 hari lalu istirahat begitu. Jelaskan tadi, nggak usah ditanya ulang-ulang. Iya kan udah dijelaskan tadi. Nah, Allah menciptakan hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Nah, itulah perbedaan dengan Islam. Allah itu tidak istirahat. Makanya aku bilang, memang berbeda bro. Allahnya di Quran dengan Allah di Alkitab beda. Ya, makanya tolong saya akan bacakan ya surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu tidak beristirahat. Dia itu kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, begitulah perbedaannya ya. Saya pun memahami karena 2 kitab ini beda ya. Yang berbeda. Gini ntar mau saya screen dari terjemahan tadi ya. Dari aplikasi juga, dari aplikasi nggak bisa ya? Oh bisa ya. Nah, ini aku ini tadi ayat berapa tadi ini? Ayat 12. 9, 10, 12. Tapi yang aku copy 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 7 bernama TW dalam 2 hari. Inspirasi di setiap surga yang beratnya lena surga bawah. Nah itulah. Jadi di sini konteksnya bahasa Arabnya 2 hari ya. Saya kan memakai terjemahan Depag. Ya itu terserah. Saya kan ini masa. Artinya ya bro mengakui bahwa terjemahan Quran pun ada perbedaan. Gini. Tidak ada masalah. Istinya saling memahami. Gitu loh. Aku tanya. Bro, aku mau tanya ini. Hari bahasa Arabnya apa? Loh, saya tidak tahu. Kalau baca Al-Quran bisa. Kalau bahasa Arab tentang hari nggak tahu. Lah itu kan perlu nausar punya alat-alatnya semua, begitu loh. Nah iya, bahasa Arabnya hari itu apa? Jadi kita cocokkan dengan ayat Qurannya di sini. Ayat Qurannya ini tuh. Aku tadi kan ngopi ini.
gitu. Yang saya pegang ya terjemahan Depag lah, Departemen Agama lah. Itu kan udah dipertanggungjawabkan sama pemerintah lah. Yang menerjemahkan kan profesor semua itu, sarjana-sarjana Islam. Ya, gitu loh. Ya, saya bilang kan saling memahami, silahkan Anda mengimani kitab Anda dalam 6 hari, lalu hari ke-7 istirahat. Kalau Al-Quran kan dalam 6 masa. Ya. Dan Allah itu tidak istirahat, terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 155, begitu loh, Bro. Iya. Enggak, jadi kita bisa tahu masa apa hari aja gitu aja. Ya, itu kan tergantung keimanannya masing-masing lah. Anda mempercaya Alkitab, kalau saya percaya Al-Quran gitu loh, Bro. Iya, cuma aku pengen tahu aja kenapa diganti masa, padahal artinya hari gitu kan, salah, bisa salah aku tahu. Nah, kok Anda lebih dari terjemahan Depag? Itu kan saya bilang saya ngambil terjemahan Depag. Oh iya, sudahlah. Jadi maksudnya kan bahasa aslinya apa, 2 hari? Apa artinya? Iya, ini sudah ditunjukkan ini sama Bro Bonir, guys. Oh iya. Di situ dalam bahasa Ibrani-nya kan itu yom, bahasa Arabnya yoma, di mirip bahasa Ibrani. Bisa juga artinya peristiwa. Nah itu jadi sudah dijelaskan ya. Jadi tidak ada persoalan di situ. Muslim mau bilang 6 hari pun, mau bilang 6 masa pun, mau 6 peristiwa tidak masalah. Sama kok arti katanya. Itu yom. Iya. Sekarang berarti kalau Bro tanya bagaimana menentukan hari itu, sekarang di Quran matahari hari keberapa diciptakan? Gimana maksudnya? Iya, hari keberapa di Quran matahari diciptakan? Nah, dulu. Iya, coba cari dulu datanya. Matahari diciptakan hari keberapa? Gimana? Iya, hari keberapa matahari diciptakan di Quran? Kalau di Alkitab, hari keberapa diciptakannya matahari? Setelah ini, tumbuh-tumbuhan semuanya selesai. Tentang penciptaan alam raya menurut Al-Quran ya, saya jelaskan lagi ke Anda ya. Ya, berikan data. Hari keberapa matahari? Data. Ini kita by data saja ya. Iya. Penciptaan alam raya menurut Al-Quran. Coba baca surah Al-Anbiya ayat 30. Kalau saya kritisi Alkitab, nanti seperti Galileo loh, nanti dihukum. Menurut Alkitab kan bumi itu. Lah, Alkitab lah yang paling banyak dikritik, orangnya masih hidup semua. Artinya seperti Galileo. Kalau Quran dikritik, nanti kalian deh mau kemana-mana. Ya, Al-Anbiya ayat 30. Keberapa matahari? Ayat 30. Baca. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Ini kan berdasarkan teori Big Bang. Dulu alam raya itu kan. Udah, ya, yang ku tanya, hari kapan matahari? Gak usah lari kemana-mana. Biar tuntas dulu. Ini saja sudah cukup. Ini saja ayat sudah cukup tentang penciptaan alam raya. Mana cukup? Ada di situ matahari disebutkan. Lah, ini kan gini loh, Bro. Emang alam raya itu hanya matahari? Ya sudah, sekarang yang saya bilang, kapan diciptakan matahari, itu yang kutanya. Raya itu hanya matahari. Katanya, apakah alam raya itu yang hukum Galileo? Ya, Paus. Silakan. Sekarang pertanyaan itu, saya tanya A, kau jawab Z. Gimana sih diskusi samamu, Bro? Ada yang nanya dia, siapa yang hukum Galileo? Yang hukum Galileo itu Paus, karena bilang Galileo itu matahari pusat tata surya. Udah, nanti dibahas, fokus dulu. Tadi Bro bilang matahari belum diciptakan. Tapi sudah disebut hari, saya jelaskan ada terang. Sekarang dari segi Quran, hari keberapa matahari diciptakan? Bisa nggak dijelaskan? Penciptaan alam raya itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya. Iya, hari pertama apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Hari keempat apa? Hari kelima apa? Dalam enam masa cahaya. Iya, apa yang terjadi dalam 6 masa itu? Detailkan dulu, masa pertama apa? Masa kedua apa? Masa ketiga apa? Masa keempat apa? Alkitab gimana di Alkitab? Saya pengen tahu. Tanya. Baca aja Kejadian pasal 1, lengkap semua di situ. Coba mana saya pengen tahu Kejadian. Oke, tunjukkan Bro, biar kita lihat supaya kamu tahu hebatnya Alkitab itu. Kejadian pasal 1. Biar dia yang baca lah. Kamu yang baca ya, supaya
salah baca nanti kira-kiranya lah Iya. di karang-karang. Silakan baca biar langsung urus sendiri yang ini. Bacalah. Kedengaran. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini aja beda. Kata Al-Quran, langit dan bumi dulu itu satu, lalu dipisahkan. Nah, di sini aja udah berbeda. Nggak usah dulu kau tafsir. Kau nanti lihat nanti baca itu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, maksudnya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan itu intinya. Dibaca dulu semua biar kamu tahu. Pasal nanti 1 ayat 2. Enggak, saya minta penjelasan dulu dong. Bukan. Ayat 2. Sekarang gini, supaya diskusinya elok. Air apa maksudnya itu? Supaya diskusinya elok, kau selesaikan dulu tanggung jawabmu, baru nanti kau memberikan tanggung jawab sama aku. Biasakan jadi orang, kalau dikasih tugas, fokus dulu. Jangan lari kemana-mana. Kamu minta tadi tentang penciptaan bagaimana di Alkitab. Sekarang kau tuntaskan dulu baca. Saya hanya bertanya di pasal 1 ayat 2. Iya, sekarang waktumu bukan bertanya, sekarang waktumu untuk membaca. Disitulah, jadi bro itu, jangan hanya bisa bertanya, tapi giliran disuruh baca kamu nggak mau. Berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nanti ini yang saya tanyakan, roh Allah di atas permukaan air ini ya. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Allah melihat gunung, Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu saya tanyakan pasal 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas air, maksudnya gimana? Melayang di situ dalam bahasa Ibrani itu merehepet. Merehepet itu artinya seperti unggas ayam mengerami telur, memberikan kekuatan, memberikan kuasa. Jadi artinya Allah melingkupi bumi yang belum terbentuk secara rapi itu dan diberikan kehidupan, diberikan kuasa kepada bumi itu supaya ada kehidupan. Itu pengertiannya merehepet itu. Jadi kalau begitu roh Allah melayang-layang di atas air, berarti lebih besar permukaan airnya dong dibanding roh Allah. Buktinya roh Allah aja melayang-layang di atas air. Berarti kamu nggak ngerti yang kujelaskan tadi. Ya nggak ngerti lah. Iya, berarti kalau nggak mengerti berarti cara berpikirmu yang harus diperbaiki, bukan jawaban yang harus dijelaskan. Melayang-layang di situ dalam bahasa Ibrani itu merehepet. Merehepet itu artinya seperti induk ayam mengerami telur. Oh, jadi itu dengar dulu. Jadi supaya kamu mengerti merehepet itu dalam konteks kejadian itu. Jadi ada seekor ayam, digambarkan arti kata merehepet itu. Ayam itu kan punya telur, telurnya itu dierami, diberikan kuasa supaya telur itu menetas. Jadi Allah itu digambarkan dengan melingkupi bumi, diberikan kuasa kepada bumi ini, diberikan kehangatan, diberikan kehidupan. Itu artinya di situ. Nah, itu kan enggak loh, jauh loh artinya sama roh Allah. Makanya kamu belajar supaya kamu mengerti. Sekarang kamu dikasih pengertian ngeyel. Tekstual loh. Tekstual loh. Itu pengertian tekstual bahasa Ibrani merehepet. Sekarang kalau kamu nggak setuju dengan merehepet itu, sekarang jelaskanlah apa artinya merehepet. Bukan kuasa kepada siapa? Kan di atas air itu. Loh, bumi kan ada di situ. Pasal 1 ayat 2 yang saya tanyakan. Makanya kalau kamu jadi orang membaca dengan bagus, jangan sepenggal-sepenggal. Kamu gimana sih? Kamu nggak lihat di situ, bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya sudah ada bumi, cuma belum berbentuk, belum ditata rapi. Kosong artinya belum ada isinya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gimana sih, Dok? Sudah ada air, sudah ada bumi. Tadi bilang bumi belum berbentuk, tapi sudah ada bentuk. Loh, belum berbentuk dan kosong artinya di situ belum tertata. Belum ada pohon, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada benda-benda penerang. Kan kemudian diciptakan.
Lalu roh Allah melayang-layang. Artinya? Udah dijelaskan tadi, kemampuan berpikirmu yang kurang. Ya iyalah, saya berbaca secara tekstual kok. Makanya jelasin. Iya, makanya saya sudah jelaskan merehepet itu. Apa itu bahasa Inggrisnya ini, Pak Bro Nerkes? Bro, bahasa Inggris. Bergerak. Iya, roh Allah itu bergerak-gerak. Jadi merepet kalau bahasa Ibraninya lebih keren lagi, itu seperti unggas yang memberikan lingkupan, naungan. Nah, satu artinya bergerak, yang satu tadi mengeram. Gimana ya? Loh, gimana sih lo ini? Emang walimikus muslimi kayak gini. Gak bisa dijelaskan. Karena kalian itu, nanti kalian belajar Quran, nanti arti letter-let juga, kau nggak terima. Tapi ke orang lain, kau mau pakai kayak gitu. Biasalah. Jadi mengeram seperti induk telur mengerami telur, ya itulah pemahaman timur dekat purba ya, ancient Near East. Jadi saat Musa mencatat hari penciptaan seperti itu, tentunya pada konteks peradaban dan pola pikir pada zaman itu. Pola pikir pada zaman itu ya. Jadi bayangan saya ini begini, roh Allah melayang-layang di atas air. Berarti lebih luas permukaan air daripada roh Allah itu, karena bisa melayang-layang di atas air. Makanya saya bilang tadi, kamu harus banyak belajar, banyak baca. Sekarang apa kita mau pakai kayak gitu juga terhadap Quran, letter-let? Gak usah ditafsir. Ya, kejadian ini salah satu dari kitab Musa, Musa yang menulis. Enggak, kalau jangan pakai double standar, biar nanti kita bahas kitabmu itu tanpa kita ini kan arti letter-let aja. Jadi bro, kalau diskusi itu jangan pakai standar ganda. Ukuran yang bisa kamu pakai sama orang harus bisa kamu pakai untuk dirimu. Itu baru dewasa. Kalau ukuran itu tidak bisa dipakai untuk dirimu, tapi bisa kau pakai untuk orang lain, itu namanya orang yang tidak gentle dalam diskusi. Dan gak siap. Bentar. Aku kan udah tapi sebentar, pertanyaan saya belum dijawab sama bro. Matahari itu diciptakan hari keberapa sih? Atau tahap keberapa sih matahari itu? Yang jelas gini loh ya, Al-Quran itu enggak usah, jawab aja hari keberapa. Itu loh, gini, makanya enggak. Gimana belum ngomong dipotong? Ya saya potong lah kalau jawabanmu nggak sesuai dengan apa yang kutanya. Kau tunjukkan dulu ayatnya, ayat berapa berdibuka? Hari keberapa matahari? Bukan matahari lagi, semua penciptaan alam raya ini. Iya kan 8 tahap, bagi dulu tahapannya itu. Kalau di Alkitab ada 6 tahap itu semua detail. Tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini ada. Apakah benar kebenarannya? Kalau kan itu kebenarannya sudah ada teorinya loh. Loh, teori mana? Teori Big Bang lah. Kok teori mana? Usah gitu-gitu. Nanti kita beda Big Bang, kau lari kemana-mana juga. Oh, jadi kita mau dijelaskan dalam konsep teori Big Bang gitu. Itu ngapa tidak keluar dari akidah ya? Wah, Al-Anbiya ayat 30, saya bilang. Tahu, apakah orang-orang kafir itu tahu alam raya itu dulunya menyatu, lalu kami pisahkan keduanya. Alam raya itu kan dulunya tuh berupa kabut, lalu dipisahkan keduanya, ada ledakan. Makanya terciptalah karena ledakan itu tata surya tersusun. Logika aku mau bikin tadi ya. Pertamanya satu, gimana? Lalu kami pisahkan menjadi 2. Itu kan sesuai dengan Big Bang. Coba kamu tahu. Enggak. Menurutmu seperti itu kamu penciptaan? Pertamanya disatukan. Gimana bahasanya tadi? Itu menyatu, alam raya itu dulunya menyatu, lalu kami pisahkan keduanya. Ya dulu itu menyatu, lalu kami pisahkan menjadi berapa? Keduanya. Keduanya ini apa ini? Saya dari loh. Coba Anda ayatnya keluarin. Ayatnya dikeluarin dulu. Kita coba belajar sama-sama lah. Al-Anbiya ayat 30. Iya, ditampilkan Al-Anbiya. Mana Al-Anbiya? Gak ada, aku gak tahu Al-Anbiya itu. Ayat berapa ya Al-Anbiya itu? Ayat 30.
Oh, 30. Sungguh OTW. Kita baca sama-sama. Namanya kan belajar, sama-sama belajar. 30 berapa? Ya 30 Al-Anbiya. Al-Anbiya itu nabi-nabi. Lah yo, dia itu Quran 30 ayat. Ayat Bukan. 30. Al-Anbiya Iya. itu berapa? Ini udah. Nah, Dan baca. apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Langit dan bumi keduanya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Iya. Dipisahkan, bukan diledakkan ya. Karena itu makanya terpisah, tersusun tata surya. Itu kan Tapi- teorinya kayak gitu. Iya, tapi dipisahkan itu berarti tidak ada ledakan. Contoh, dengarkan. Ada 2 ayam berkelahi. Kamu pisahkan, berarti ayam itu kamu pegang. Itu namanya memisahkan. Tapi kalau ada ledakan, itu namanya menghancurkan atau memukul. Terserah lah. Ah, Ini ya. begitu. Kalau dari kalimatnya memisahkan. Jadi ada 2 yang dekat, ya dipisah. Bukan diledakkan. Bro itu memahami bahasa. Makanya saya bilang sama bro, jangan pakai double standar. Tadi ku jelaskan melayang-layang, kamu ngeyel. Lalu Coba, sejak kapan ada namanya dipisahkan dengan artinya sama dengan meledak? terpisah lah, ada ledakan, kena ledakan terpisah lah kita. Itu kalau itu namanya bukan dipisahkan, tapi dibenturkan, dibentrokkan, diledakkan, gitulah. Menjadikan segala sesuatu. Bro. Jadi jangan pakai. Gini. Oke, lanjut bro. Aku tak ngomong ini, aku udah di kolom chat ya. Jadi 2 masa dan 2 hari ini berbeda tulisan. Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu percaya 2 masa. Jelas-jelas ayatnya itu mengatakan 2 hari. Karena tulisannya seperti itu. Sampai lihat di chat, itu 2 masa tulisannya seperti itu, 2 hari seperti itu. Ya. Dan aku mau tanya, kamu tahu nggak? Kalau dengan huruf teks Arabnya lebih cocok 2 hari itu 2 masa berdasarkan yang di chat. 2 hari. 2 hari. Oke, terverifikasi ya. Iya. Jadi kayak mana tadi ya? Ayat berapa tadi yang verifikasi itu? Yang penciptaan itu ayat 12 tadi apa? Ayat berapa tadi? 45. 41. Berapa, Le? Aku Nggak tahu. 41 ya? 419. Oh iya, ayat 12 ini ya. 12 tadi ini. Coba kita buka ya, aku ya. Kami share screen. Bentar. Jadi, tapi terserah masnya percaya 2 hari apa 2 masa. Tapi tulisannya 2 hari. Ini tampilkan 2 hari sama yang di teks itu. Ini dia. Iya. Itu 2 hari. Coba dilihat teksnya, bener nggak? Bukan 2 masa. Aku bahasa Arab nggak ngerti ya. Ya, itu masalah terjemahan saja sih. Iya, tapi tulisannya kan 2 bisa hari. diciptakan peristiwa, bisa diterjemahkan hari, iya, masa. Kalau menurut tulisan hari. Sama dengan bahasa Ibrani juga. Tapi diartikan 2 masa. Dan Masnya tahu nggak kalau penciptaan Adam itu 120 tahun? Penciptaan Adam. Tampilkan dalilnya dong. Saya tidak mau asumsi. Iya, tak kasih dalilnya ya. Aku nggak dalil lah. Apa namanya nih web. Puas berapa ngerti. Jadi kan harus literaturnya dari Islam lah, masa dari mana? Jadi Israel itu mengambil tanah, menciptakan Adam itu selama 120 hari. Sebentar ya. Hari pertama, hari kedua. Tunggu.
Ini ketiga ya, ini kedua. Kelihatan ya share screen-ku ya? Saya tak jelasin pen. Eraser pen, color merah, color gede. Proses pembentukan Adam pertama. Mana ini? Nggak bisa dicoret. Pertama 40 tahun. Ya. Kedua 40 tahun. Geser ini. Gesernya gimana? Tuh, kok stop jadinya. Sorry. Itu penciptaan Adam loh ya. Jadi Adam itu diciptakan 120 tahun untuk mengambil tanahnya aja. Yang ketiga, dia didiamkan kembali selama 40 tahun. Ini yang ketiga. Kelihatan Mas ya? Mas, iya, ini ketiga 40 tahun. Balik, nanti gak kelihatan. Ketiga, ya, 40 tahun. 40 tahun. Nah, ya. Berarti penciptaan Adam itu selama 120 tahun. Menurut apa? Tafsir. Lalu ayatnya gimana? Ini tak bacakan dulu, tak balikkan dulu. Itu kan ya, tafsir. Ya, ini itu Al-Quran kan? Gimana ayat? Ya ini. Iya, saya bacakan. Masnya mau baca enggak? Surah apa itu? Nah, pertama didiamkan selama 40 tahun sampai akhirnya menjadi tanah liat. Tin lazid adalah yang Allah sebutkan dalam Quran As-Saff 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Jelas ya? Kedua. Gini loh. Itu dari 40 tahun. Itu menurut siapa itu? Apakah menurut Al-Quran apa bukan? Ini pemahamannya. Coba kamu tanyakan masalah itu. Memahami Al-Quran itu hati-hati, beda dengan Alkitab. Ini loh bro, ini punya Cahaya Ruqyah. Ayat Islam. 10 tahun, berapa tahun. Itu mana ayatnya? Saya nggak nerima itu ayatnya. Loh, kalau ayat 40 tahun ini tafsirnya seperti ini. Tafsir siapa itu? Loh, ini nggak tahu nih. Saya minta ayatnya. Coba tampilkan ayat-ayatnya. Yang 40 tahun. Wah, nggak tahu, aku cuma baca ini. Enggak, saya minta ayatnya loh. Enggak, gini aja. Berarti ini web sampah ya? Bukan, saya menerima ayat Al-Quran. Iya, aku tampilkan ini, aku yakin yang punya ini mengerti Islam semua. Nih, kamu mencari fikih, hukum Islam, indeks Al-Quran, jin dan setan, kifah, kajian tauhid, kiamat semakin dekat, kisah teladan. Ini dari 2010 loh ini. Berarti apakah ini yang saya bacakan sampah? Ayat Al-Quran. Lah iya bro, aku tak cuma ayatnya, kasih saya ayatnya dong. Aku cuma menanyakan gini, apakah dengan tunggu. Kecuali saya ayatnya. Nah, pertama didiamin selama 40 tahun. Enggak, ini yang saya baca, yang saya kasih ini berarti ini salah ya? Saya tidak bisa bilang salah atau benar. Saya hanya berpedoman pada ayat. Mana ayatnya yang bilang 40 tahun itu mana? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Adam itu dari tanah liat. Ada ayat kedua, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang betul yang mana? Dari tanah liat atau dari lumpur hitam? Tanah liat dan lumpur hitam itu sama. Oke. Oke ya. Lumpur dengan tanah liat beda, tapi ya udahlah. Oke, aku bacakan ya. Ini ya, tanah yang diambil oleh malaikat Israel berasal dari tanah yang beragam dan diambil satu genggam. A. Tinggi rendahnya, mulai dari tanah dataran tinggi dan rendah. Sifatnya dari tanah liat dan gembur. Warnanya ada yang hitam dan putih, merah dan lain-lain. Penjurunya ada yang dari bumi paling barat, bumi paling timur, utara dan selatan. Ya, paham ya? Jadi malaikat Israel diperintahkan Allah untuk mengambil tanah yang dari dataran tinggi dan dataran rendah.
Ini kan menunjukkan apa namanya itu, kalau kaya sama miskin itu apa? Pintar dan bodoh, mungkin itu ya. Gini loh, saya jelaskan. Turunkan, naikkan dulu dong. Nih. Itu tuh hadis Tarbiji tuh. Nah, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dan segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Maka anak cucu Adam pun seperti itu. Sebagian ada yang baik dan yang buruk, dan ada yang mudah, lembut dan kasar dan sebagainya. Dan masalahnya di mana? Masalahnya nggak masalah, kamu tak tunjukkan aja bahwa udah kalau nggak masalah ya apa ya? Lihat ya, dia ngambil dari tanah rendah dan tanah tinggi itu selama berapa tahun. Ini makanya aku ngomong aja, yang di web ini dikatakan 40 tahun. Gini loh ya bro ya, boleh saya jelasin nggak? Boleh lah. Tuhan itu maha kreatif. Menciptakan manusia dari berbagai jenis tanah. Sehingga manusia itu kan ada yang berkulit gelap, ya kan? Jadi benar kan ini? Kulit terang. Maka aku bilang tadi kan, hitungan hari itu atau masa itu di mata Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan. Tolong dong saya beri kesempatan ya. Begini loh. Silakan. Tuhan, ini kita ini berbagi ilmu ya, bro ya, bukan berdebat. Kalau debat kan atau balance ya, battle balance ada moderatornya, bukan. Kita berbagi pemahaman saja di sini. Saya masuk ke sini pun. Jadi Tuhan itu kan maha kreatif ya, menciptakan manusia itu dari berbagai macam tanah. Ya, makanya manusia itu ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus. Itu kan kreatif. Tuhan itu kreatif. Nah, sifat kreatif inilah yang dimiliki manusia. Begitu loh, bro. Oke. Itu ada ayat Qurannya, bro. Karena kenapa kita memiliki Sebentar. Ada ayat Qurannya itu, Kak? Nah. Itu ada di ayat Quran. Itu kan itu yang dijelaskan itu loh, Iya, maksud aku bro setuju dengan itu. Iyalah, Tuhan itu maha kreatif. Oh, berarti maksud aku bro tidak konsisten. Tadi bro minta harus ada ayat Quran. Tapi sekarang bro setuju dengan apa ini yang bukan nggak ada ayat Qurannya, tafsirnya. Bro dari tadi nggak konsisten. Lah saya gimana mau jelasin? Dipotong terus. Tuhan itu maha kreatif, mencampur manusia dari berbagai macam tanah. Ya kan? Itu Tuhan kreatif loh. Yang saya bilang ada jenis-jenisnya kan, kulit gelap, putih, kuning kan gitu. Manusia itu punya sifat kreatif itu, karena manusia itu dijadi sebagai diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya, lebih mulia manusia karena disiapkan sebagai khalifah. Makanya manusia itu punya sifat kreatif seperti Tuhan itu loh, bro, maksudnya. Jadi saya melihat bro tidak konsisten. Tadi bro ketika dibilang penciptaan 40 hari ini mana ada itu? Mana ayat Qurannya? Tapi yang di atasnya bro setuju. Udah dikasih lihat ayatnya. Mana ada ayatnya dikatakan seperti itu? Itu tafsirannya itu. Gak apa. Saya kan menjelaskan apa yang diterangkan di sana. Ini jadi gini. Jadi Nabi itu diciptakan dari tanah putih. Kamu percaya enggak? Kita bacakan aja lah. Di sini udah di share screen. Untuk tanah putih ini, Allah menaruh kepada malaikat Jibril yang menyerahkannya kepada malaikat Ridwan. Dari tanah putih ini, Allah menciptakan para nabi. Jadi gue bingung. Yang dikumpulkan Israel itulah dari Adam dan Hawa. Tanah putih ini diambil oleh malaikat Jibril, diserahkan kepada Ridwan, penjaga surga. Aku mau tanya, yang diciptakan Allah itu langsung dari tanah berapa orang sih? Kok ada para nabi juga dicipta? Enggak tahu. Kalau Adam dan Hawa itu kerjanya Israel, tapi nabi itu diciptakan dari tanah putih yang diambil oleh malaikat Jibril. Manusia pertama itu siapa? Adam. Terus kok ada nabi dicipta dari tanah putih, maksudnya apa itu? Nabi-nabi itu kan keturunan Adam. Yang diciptakan langsung dari tanah itu kan Adam. Kalau yang lainnya itu dari saripati tanah. Al-Quran itu sudah menjelaskan itu. Saripati tanah. Oke, dibaca lagi. Baca lagi aja. Jadi biar enak.
Kemudian Allah menyuruh Israel membawa tanah itu ke surga. Tanah yang dibawa Israel itu nggak ada tanah putih ya. Diserahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga surga. Kecuali tanah warna putih. Jadi malaikat Israel ini tidak mengambil, tidak memberikan tanah putih karena dia nggak ngambil itu. Untuk tanah putih ini Allah menaruh kepada malaikat Jibril. Coba dibaca lagi teman-teman. Ya benar nggak? Jadi Adam itu diciptakan dari tanah hasil yang diambil oleh Israel, kecuali tanah putih. Lalu masalahnya di mana? Nah, berarti tidak ada tanah putih yang ada pada Adam. Benar nggak? Ya, kalau dari kalimatnya betul, menurut aku. Kemudian Allah, dari tanah putih ini Allah ciptakan para nabi. Berarti yang diciptakan dari tanah bukan hanya Adam dong. Iya. Tapi para nabi juga. Karena Adam diciptakan dari tanah hasil jeripaya si Israel. Itu kan pencampuran semuanya. Tidak, baca lagi, kecuali ini loh, baca lagi. Kemudian Allah menyuruh Israel membawa tanah itu ke surga agar diserahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga surga. Kecuali berarti kan nggak termasuk. Tanah warna putih, berarti tanah warna putih ini nggak masuk, nggak ikut. Ya, bener nggak? Ini masalahnya di mana? Coba deh itu proses pembentukan Adam. Coba dulu jangan ini. Proses pembentukan Adam. Ya 40 hari nih. Tak dibaca apa kamu baca deh. Nanti aku baca kamu potong-potong. Setelah tanah tadi menjadi cairan, kemudian malaikat Jibril diperintahkan Allah agar cairan itu didiamkan melalui 3 tahap. Pertama didiamkan selama 40 tahun sampai akhirnya menjadi tanah liat. Ya, inilah yang Allah sebutkan dalam Quran Al-Saf ayat 11. Nah, sudah dijelaskan kan, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Nah, kan mereka tuh manusia ya. Kedua didiamkan lagi selama 40 tahun sampai menjadi tanah kering yang berbentuk manusia, salsal. Ya, yang ini Allah sebutkan dalam firman Quran surah Al-Hijr ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu apa masalahnya di sini? Bacalah terus. Ketiga, didiamkan kembali selama 40 tahun dalam posisi terlentang di jalanan, tempat lalu langnya para malaikat naik dan turun dari langit ke bumi. Menurut Ibnu Abbas, pada suatu ketika iblis melewati tanah berbentuk Nabi Adam itu, kemudian iblis menampar perut Nabi Adam sehingga berbekas. Sampai akhirnya jadilah wujud Nabi Adam dengan sempurna, tinggi 60 zira. Setiap lengkap dengan anggota tubuhnya namun belum diberi ruh. Bener nggak? Enggak, di sini bener nggak ini? Yang kita baca ini bener nggak menurutmu? Kalau nggak bener, nggak usah diterusin. Kalau bener baru kita terusin. Terusin. Bener nggak ini? Ya saya itu pun belum tahu kan, belum melihat semuanya. Oh ya, kalau di sini masih bimbang ya. Tapi kalau perlu kau ingat-ingat aja ya. Pembentukan Adam ini ada 120 tahun, ya. Ya, kamu ingat-ingat aja, nanti kalau klarifikasi lah besok kapan lah, ya. Benar tidaknya ya. Kita baca aja sekarang kan, itu ya intinya ya. 120. Nah, ini lebih menarik lagi nanti. Baca terus. Anda bacakanlah, aku menyimak aja. Ya. Menurut Imam, tadi kan dari diberi roh ya. Menurut Imam As-Salabi, selama dalam tahapan ketiga, Allah menghujaninya dengan 2 macam hujan. Selama 40 tahun berupa hujan kesedihan dan 1 tahun berupa hujan kesenangan. Ya, 39 tahun kesedihan, 1 tahunnya kesenangan. Benar nggak? Lalu apa masalahnya? Ya enggak, kita baca enggak ada masalah. Ini kan iman ini sampean. Nanti kalau ada masalah nanti bikin kisru aku. Menurut Abu Musa, ketika Allah menciptakan kubul, apa ini? Nabi Adam, Allah berfirman, sesungguhnya ini adalah amanatku pada hari dirimu, jangan sekali-sekali engkau menempatkan ini kecuali pada haknya. Proses peniupan ruh ini ya. Perlu kan ini?
Setelah jasad Nabi Adam sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya. Jadi ini Allah sendiri meniupkan ruhnya. Seperti tersebut dalam QS Al-Izri 28. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya. Berkata Imam Azizi, ruh pertama kali ditiupkan ke tubuh Nabi Adam pada hari Jumat siang. Ruh ditiupkan ke tubuh Nabi Adam melalui kepala, yakni ubun-ubun atau otak. Dalam suatu riwayat, Allah mewahyukan kepada ruh agar masuk ke tubuh Nabi Adam melalui kepala namun menolaknya. Bayangkan loh. Bentar dong, itu di situ hari Jumat ya? Iya, penciptanya hari Jumat. Jumat itu kan hari ke-6 ya? Iya. Hari ke-6. Ya. Allah ini ya, dibaca lagi ya. Allah mewahyukan kepada ruh agar masuk. Mewahyukan berarti berkata, ruh masuk kau ke tubuhnya Nabi Adam melalui kepala. Namun menolaknya, ruhnya menolak. Bisa bayangin nggak? Lalu masalahnya apa? Enggak, ini ada permasalahan ini. Iya, ada masalah. Enggak, dengar dulu masalahnya. Roh Allah meniupkan ruhnya nolak. Lalu? Ya, itu enggak ya logikamu lah. Kalau menurutku kok aneh. Kalau itu berlogika, makanya saya menganut Islam. Masalahnya di mana coba? Berarti ruh yang ditiupkan ruh Allah ini dari mana? Coba ayatnya. Ini. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ke dalamnya ruhku, ya ruh Allah lah. Ya, ruh Allah ya. Tapi ruh itu nolak. Lah, ada ayatnya nggak nolak? Itu kan penafsiran. Ini loh Al-Quran itu. Iya. Berarti kan penafsiran loh. Kalau Anda bilang begitu, saya nggak pengaruh. Yang jelas surat Al-Hijr ayat 28 sama dengan surat Sod ayat 72. Baca surat Sod ayat 72. Coba baca, itulah cara membaca Al-Quran, begitu loh. Iya, enggak. Aku nggak ngerti Asrod, kamu baca aja. Surat Sod ayat 72, tolong dibaca dulu dong. Surat Sod 72. Aku buka-buka lagi, nanti ini hilang lagi. Ya. Selesaikan aja lu, selesaikan coba. Ini gini ya, jadi gitu ya, tak bacakan lagi. Allah mewahyukan kepada ruh yang ditiupkan itu agar masuk ke tubuh Nabi Adam melalui kepala, namun menolaknya. Akhirnya Allah memaksa ruh ini, dan akhirnya ruhnya pun masuk dengan terpaksa. Kemudian Allah berfirman kepada ruh, seandainya engkau masuk dengan mudah, niscaya engkau akan keluar dengan mudah tanpa dicabut. Maka masuklah dengan terpaksa dan keluarlah dengan terpaksa. Ya. Itu firman itu dalam apa itu? Hadis atau apa? Nggak tahu, nggak ada tulisannya, bro. Itu ada catatan kaki nomor 13, coba lihat di bawah. Ada nggak catatan kaki itu nomor 13? Ya. Itu 13 itu kan apa? Dan bawah sini. Iya, biasanya di bawah. Panjang kali, banyak kali nih. Ayo. Mana? Selesai ini. Perkembangan iblis di muka bumi. Keren ini. Ini keren ini. Banyak ini. Bersambung. Ada lah. Itu 13. Nah, inilah awal mula kenapa keluarnya ruh dari dalam tubuh harus dicabut oleh malaikat Israel loh. Jadi orang mati itu, orang mau mati dicabut dipaksa oleh malaikat Israel. Oke, balik panjang kali kemana ini baliknya nih. Okay. Sekarang saya naik Iyalah, diskusi harus santai lah. Saya pingin ini waktu ya sebentar ya sampai jam 1 udah malam banget. Iya, aku juga. Saya pengen tahu dong. Kan saya sudah tahu dari Alkitab dong, penciptaan Adam bagaimana dong? Ya, saya kan berbagi pengetahuan dari Alkitab, penciptaan Adam bagaimana? Itu bentuk dari tanah dan debu. Ya, coba tampilkan ayatnya. Saya kalau nggak mau, saya coba tampilkan ayatnya. Kejadian 1. Tak berarti kan penciptaan Adam Alkitab. Iya, dalam Alkitab. Ya. Kejadian 1:26. Bacalah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Ada suara bunyi.
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, itu masalah dan ganti laut dan burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan berbiji. Oke, sekarang kita lihat itu hari ke-6. Tetapi ini dijelaskan lagi di dalam ayat pasal 2 ayat 1. Pasal 2 itu ada. Kejadian 2:7. Iya, pasal 2. Tartar, mulai ayat 1 aja. Satu, coba satu. Oke, ayat 6. Tetapi ada kabut naik dari atas bumi. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Jadi nggak ada ditolak ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian manusia itu ditaruh di Taman Eden di ayat 8. Dan di sana mereka diberikan kuasa untuk menikmatinya. Ya. Yaudah. Jadi nggak dijelaskan dengan lengkap ya bahwa manusia itu dari tanah tuh enggak ya? Enggak dari cuma itu ayat 7 debu tanah. Coba aku pengen lihat ayat 7. Ketika itulah mana? Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung. Tanah emang bisa dibentuk debu tanah. Kalau tanah liat bisa dibentuk. Iya, itu terserah Bapak lah. Iya. Jadi berbeda Pak ya. Nah ini yang saya tanyakan, kalau dari debu itu emang bisa dibentuk nggak debu itu? Nggak, iya ada tanah itu. Debu debunya tanah bisa lah. Nah, kenapa nggak bisa debunya tanah? Dan Pak dijelaskan lagi Pak ya. Nah, iya. Udah, belum selesai Bapak, belum selesai langsung dipotong. Gimana? Okay, ya, ini perbedaannya kita Pak ya. Dari debu tanah, dari kalau Bapak kan tadi beda ya, dari tanah apa tadi? Lupa aku, nggak bisa ngapal-ngapal. Tanah liat ya. Dan macam-macam tanah ya. Ya karena macam-macam manusia kan macam-macam juga. Iya, kulitnya, rambutnya kan. Itu pemahamannya Muslim, beda dengan kami ya. Kami dari debu tanah, nggak ada tanah-tanah warna-warni. Ya kan nggak mungkin juga dari debu itu gimana bisa dibentuk? Iya, oke ya. Itulah itu yang Tuhan bentuk ya. Kita baca lagi, jangan dipotong-potong lah, baca ayat dulu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi beda. Jadi Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam hidungnya Adam ya, calon Adam ya. Tapi kalau Allah meniupkan ruhnya ke ubun-ubun atau atas kepala atau otak ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Jadi manusia itu akan kembali menjadi debu, bukan menjadi tanah liat. Itu udah terbukti sekarang ya. Itu aja dari debu tanah. Oh jadi kalau di kuburan itu jadi debu ya? Setahu saya manusia yang dikubur itu jadi tanah juga, tanah liat loh yang dikubur itu. Ya. Coba. Makanya kalau dikubur di tanah. Kayak masalah. Ya, iya, tapi dikurangi lah tertawa-tawanya. Kalau saya mertawakan Islam, wah ngeri Pak. Saya bacakan semua itu bisa dengan tertawa ya. Jadi santai aja. Kalau di kuburan jadi tanah liat nanti bisa dibuat jadi panci, jadi apa namanya? Tungku-tungku gitu, tanah kuburan. Apa ada buktinya manusia yang mati dikubur itu jadi debu? Debu itu kering. Contoh gini Pak. Gini aja. Jadi ini menurut saya logika yang nggak maju-maju. Coba nanti buka aja kuburan itu. Kalau menurut Islam itu jadi tanah liat katanya kalau udah mati. Jadi kalau tanah kuburan itu kita gali, nanti bisa kita buat tungku. Dari tanah. Nggak usah gitu lah. Ya, jadi udah jelas bro ya. Jadi penciptaan di dalam Alkitab itu jauh lebih detail daripada di kitab Anda. Dari tadi saya tunggu hari keberapa matahari dicipta, nggak ada. Hari keberapa tumbuh-tumbuhan dicipta, nggak ada. Lebih detail Al-Quran lah penciptaan manusia dari berbagai macam tanah. Buktinya manusia itu beraneka ragam. Mana ada. Kalau dari debu gimana penciptaan?
Debu bukan dikatakan debu ya, tapi debu tanah. Bahasa Ibraninya itu apar. Lalu ke Ibrani itu teksnya itu debu. Ini orang nggak ada mau dengan ilmiah. Nggak apa-apa, tanahnya dihapus, debu aja nggak apa-apa, biarin lah. Bukan, bahasa Ibraninya itu apar. Apar itu debu yang adalah unsur tanah yang membentuk manusia. Oh, jadi berarti LAI salah ya, jangan debu ya, berarti tanah ya. Debu tanah kok, tanah debu ya, debu tanah, bukan debu aja, bukan tanah aja. Kalau debu tanah. itu kan istilahnya nggak gimana loh. Anda tahu debu kan, tahu debu gimana kan? Debu tanah tahu, debu tanah. Debu itu yang kering itu loh, kayak kotoran itu kan debu-debu. Iya, kalau debu iya. Kalau debu tanah? Tanah itu kan karena ada unsur air. Nah, dari apa namanya? Karena bermacam-macam. Karena manusia itu kan bermacam-macam juga bentuknya. Bro, kamu gini aja, tanya sama orang Hindu, bagaimana kamu bisa membedakan jasad yang manusia kamu bakar dengan kayu-kayu? Contoh lebih dekatnya lihatlah tanah kering. Nggak itu aja. Kenapa orang Hindu membakar itu bisa mengetahui bahwa ini debu manusia? Padahal di situ ada kayu juga dibakar, ada kain juga dibakar. Tapi mereka tahu mana itu debu manusia itu. Jadi yang dikubur itu, manusia yang dikubur itu jadi debu gitu. Bukan. Kamu tahu orang bersatu dengan tanah. Kamu tahu orang Bali nggak ngaben? Ini yang lebih tepat dengan tanah. Oke, jadi gini, dia ini sudah berpolemik, jadi dia tidak membutuhkan penjelasan, maklum aja. Jadi kita jelaskan pun sama dia, udah mentok dia. Betul. Iya, jadi bro, pertanyaan saya dari tadi, hari keberapa matahari dicipta? Tahapan keberapa? Masa keberapa itu? Jelaskan dulu bro. Nggak ada, bilang aja nggak ada, nggak apa-apa. Nggak digigit kok. Kalau di Alkitab, itu kronologi detailnya ada. Ya, matahari diciptakan hari keberapa, benda-benda penerang, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semua ada kronologi apanya itu, jabarannya itu. Tapi kalau di Quran nggak ada. Tapi proklaim yang paling lengkap itu berikan layatnya, hari pertama apa, atau masalah terserah. Karena kata yom sama juga di bahasa Arab dengan bahasa Ibrani kata yom juga. Bro, boleh kan? Aku nggak bisa ngomong. Gimana nih? Kok nggak bisa ngomong nih? Ya, yang nggak bisa ngomong itu karena kamu nggak mau ngomong atau nggak ada lagi yang kau mau omongkan. Udah aku tanya dari tadi. Aku tanya kenapa Galileo dihukum sama Paus? Jangan dulu ke sana. Nanti ada di sini. Mana Coach Eri? Topiknya dulu, topiknya Iya. apa? Topiknya kita tuntaskan dulu tentang penciptaan tadi. Nanti kalau udah selesai topik ini, mau topik lain boleh, biar selesai dulu.